Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, bersyukur kita bisa berjumpa kembali, dan beberapa hari ke depan saya akan ajak kita untuk berefleksi tentang pandemi COVID-19 atau Corona yang sampai sekarang belum juga selesai. Bahkan di daerah yang saya tinggal di sini, kami masih level 4 dan tidak tahu entah sampai kapan. Yang pasti Provinsi Jawa Tengah masih urutan ketiga ketika video ini dibuat. Kemarin sempat urutan pertama, kedua, dan sekarang naik lagi. Dan kemungkinan bisa malah kembali ranking kecil. Saudara, ini bukan ketakutan, ini realitas, ini kenyataan yang harus dihadapi. Dan ketika pandemi seperti ini, ada pertanyaan. Tuhan, di manakah Engkau ketika pandemi ini terjadi di bumi pertiwi Indonesia? Tuhan, mengapa Engkau biarkan semua ini terjadi? Negara lain sudah mulai teratasi, tapi di negeri ini, bahkan di provinsi kami, masih jauh dari harapan. Tuhan, mengapa Engkau biarkan ini semua? Di manakah Engkau? Saudara, pertanyaan ini melingkar-lingkar di dalam pikiranku, pikiran banyak orang. Bahkan ketika teman-teman hamba Tuhan dari berbagai gereja mulai berjatuhan karena pandemi ini, bahkan masih relatif muda, banyak yang baru kepala 4 malah. Begitu juga ketika anak asuhku, orang yang sangat saya cintai, masih cukup muda, kepala 4, kurang lebih belum ada. Dan dia terkena dan tidak tertolong, meninggalkan 3 bocah kecil dan 1 istri yang tidak bekerja. Saya kembali bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau biarkan penderitaan ini terjadi? Begitu juga ketika kawan-kawan karibku, bahkan orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya punya harapan, kader-kader AKPI, tak hanya pendeta, tapi juga warga jemaat. Oh saudara, sebuah pertanyaan besar, bahkan sebuah pertanyaan besar yang sangat dalam. Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Saudara, kita akan berefleksi, kita akan buka dari kitab Mazmur. Mari kita siapkan diri. Mari kita membuka Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 2 dan 3. Yang demikian sabdanya. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru waktu siang, tapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Mazmur 22 ayat 2 dan 3, saya ulangi. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Saudara, itu refleksiku. Setelah 4 hari gejala kurasakan, saya flu-nya aneh saudara. Karena lendirnya, dahaknya
tidak bisa keluar. Kemudian batuknya aneh, saudara. Karena batuknya di sini itu sakit. Dan tidak bisa bernafas panjang. Tidak cukup itu. Lalu di persendian ini mulai nyeri-nyeri dan sakit. Bahkan di sekujur tubuh. Lalu terasa lemas dan kehilangan nafsu makan. Tentu saya tidak menyerah. Saya sudah konsultasi dokter, saya mendapat obat, kemudian mendapat vitamin. Bahkan adik-adikku ada 5 orang bilang, oh minum ini, oh makan ini, oh harus begini, oh begitu. Begitu juga dengan kakak ipar, ya semua memberi nasihat dan saya turuti. Tapi 4 hari, saudara, 4 hari pada waktu malam di hari keempat itulah aku merenungkan bahwa diriku memang sudah terpapar COVID-19. Dan saya tahu, saya lemah di bagian lambung. Bahkan saya sempat kritis di Bethesda beberapa tahun lalu karena lambung yang parah. Saya juga lemah dengan komorbid hipertensi. Saya selalu minum setiap hari. Kalau tidak, tensiku naik. Saya juga komorbid dengan kolesterol dan asam urat. Lambung, hipertensi, kolesterol, asam urat. Saya sadar, kalau sampai terpapar, apa yang akan terjadi? Maka malam itu, hari keempat, saudara, saya berdoa, saya ada di kamar depan. Dan saya sudah 4 hari, istri hanya bicara jauh beberapa meter karena ada cucu di rumah. Dan kami sudah menjaga diri, saya bilang, jangan mendekat. Bahkan kalau mau ke belakang pun, saya harus tahan supaya tidak ada orang dan saya baru lewat. 4 hari. Tapi malam itu, saudara, ketika saya pakai kayu putih, semula saya tidak memperhatikan. Ternyata nggak ada baunya. Saya buru-buru ke belakang, kemudian saya ambil itu pewangi untuk setrika itu ya. Kemudian saya nggak ada baunya. Saya kemudian menuju ke dapur dan saya ambil sesendok garam dapur, saudara. Lalu rasanya hambar. Garam rasanya hambar. Saya mulai keringat dingin. Aduh, bener nih, saya kena ini. Saudara mulai cemas. Tapi saya tidak boleh cerita ke istri. Saya tahu istri saya mungkin sudah menduga, tapi dia tidak boleh tahu lebih banyak. Karena istriku punya kelemahan di jantungnya. Kalau dia tahu, dia cemas, padahal dia harus merawat cucu bersama anak ragil kami. Itu malah menambah masalah. Maka meskipun tidak bisa tidur, saya coba tenang, saya coba berdoa, saya mohon kekuatan Tuhan, tidak juga tenang. Persis seperti ditulis oleh pemazmur. Aku berseru, engkau jauh dan engkau tidak menolong aku. Allahku, aku berseru waktu siang, engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Itu yang terjadi. Paginya, saudara. Paginya itu tanggal 24 ya, tanggal 24 Juli ya. Lalu saya coba membersihkan perpustakaan. Karena saya tahu saya nanti mau tidur di sini daripada di rumah induk. Lalu itu ada bed yang sudah kecil untuk periksa dulu ketika kita punya klinik. Kemudian saya pasang, kasurnya sederhana sudah disiapkan. Tapi saya teringat pada beberapa teman, bahkan pada anak asuhku, keponakan kami, Cucut. Dia tidak periksa, dia masih muda, dia sehat, dia tidak merokok.
Dan dia merasa akan bisa sehat dengan istirahat di rumah. Hari ke-10 dia tidak kuat dan terlambat. Meninggal dunia. Saudara, saya tidak siap untuk meninggal sekarang. Saya tidak takut, tapi saya tidak siap. Dan saya bilang, aku mau ke Panti Waluyo, ke rumah sakit, saya bilang itu. Kami punya rumah sakit Panti Waluyo namanya. Dan istri saya diantar, enggak usah. Kalau saya bilang, saya sekarang lemes. Kalau saya bilang, saya mulai agak sesak napas nih, enggak bisa napas panjang. Saya bilang nanti, ini indera penciuman perasa sudah enggak berfungsi. Wah, ini tambah heboh nanti. Saya bilang, enggak apa-apa. Memang ini gangguan, tapi enggak apa-apa. Aku berangkat sendiri, enggak apa-apa. Saya coba tersenyum dan saya membawa mobil merah kemudian menuju ke Panti Waluyo. Meskipun saya harus hati-hati karena nyeri itu makin kuat. Saudara-saudara, saya berangkat sendiri. Sampai di sana tergopoh-gopoh teman-teman di tenaga kesehatan di sana. Dan kemudian saya diproses, kebetulan ada satu pasien yang akan keluar. Sebelumnya penuh dan saya harus menunggu. Saudara, saya berdoa, Tuhan mengapa? Di mana Engkau? Apa yang diungkap oleh pemazmur Daud pada Mazmur 22, saya kira ini menjadi jeritan dari setiap orang yang terpapar COVID-19. Pertanyaan, mengapa Tuhan? Di mana Engkau? Mengapa Kau biarkan seperti ini? Mazmur Daud juga mempertanyakan itu. Tapi yang luar biasa adalah ketika kita punya kesulitan, kita datang kepada Tuhan. Ketika belum ada jawaban, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Ketika belum juga ada tanda-tanda, kita tidak kehilangan harapan. Kita tetap datang kepada Tuhan. Dan itu yang kulakukan. Aku akan tetap meminta dan datang kepada Tuhan. Maka dibawalah masuk ke sal COVID. Di situ banyak orang yang menderita COVID. Ada yang sudah sangat parah, ada yang parah, ada yang sudah mau pulang agak baik dan seterusnya. Ada yang barusan itu malah meninggal dunia. Oh saudara-saudara, dan hatiku betul-betul galau. Tapi balik itu semua, ada perasaan muncul. Inilah hidup. Ada pilihan, ketakutan atau berserah. Dan saya memilih berserah. Karena apa? Kalau saya takut pun tidak menolong apa-apa. Oh andai kata takut lalu sembuh, aku milih takut saudara. Tapi masalahnya takut itu tidak menambah kita membuat sembuh. Enggak, takut tambah parah ya. Maka saya memilih untuk berserah. Dan seperti ungkapan ini, saya baca, saya renungkan, pasti ada maunya Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, tolonglah. Aku hanya bisa berserah. Tolonglah ya Tuhan. Tolonglah ya Allah. Amin. Kita akan sambung besok dalam refleksi berikutnya dengan ayat lainnya. Dan saya percaya ini akan jadi berkat buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah refleksi pandemi COVID-19 yang kami buat sebagai rangkaian RHI. Tuhan tolong supaya itu membawa kami untuk tenang dan mendapat pertolongan dan menghadapi dengan berserah. Terima kasih untuk kesempatan saat ini. Semoga yang masih isolasi mandiri, semoga yang sakit, semoga yang kehilangan saudara yang dikasihi memiliki keyakinan untuk berserah karena Engkaulah pemilik kehidupan. Terima kasih Allah, tolonglah. Haleluya. Amin.